Ya, pada kesempatan malam hari ini kita memulai sampai nanti tanggal 29 sebelum makan siang kita akan mempraktikkan meditasi, dan tentunya tadi telah disampaikan beberapa hal oleh panitia apa yang harus dilakukan di sini, terutama berkenaan dengan tempat dan juga mungkin peraturan-peraturan yang harus ditaati selama tinggal di sini. Dan tentu sebelum kita mempraktikkan meditasi juga ada beberapa hal yang harus kita ketahui, terutama adalah meditasi apa yang akan kita praktikkan sampai nanti tanggal 29. Tadi saya membaca para peserta, dan tidak hanya yang beragama Buddha, tetapi juga ya saudara kita dari Hindu dan juga Muslim. Apakah sudah datang? Ya, juga ikut meditasi bersama dengan kita. Dan tentunya barangkali ada beberapa dari peserta di sini yang baru pertama kali, mungkin pertama kali ya, meditasi yang dipraktikkan dalam meditasi Buddhis. Dan tentu juga di sini ada yang sudah kelihatan banyak kali seperti Brother Guak dari Malaysia. Itu sering kali ikut meditasi dalam retreat-retreat yang ada di Indonesia. Dan tentu ini akan menjadi pengingat ketika lagi disampaikan beberapa hal yang harus dilakukan dalam kita bermeditasi. Meditasi yang kita praktikan adalah sebenarnya universal. Artinya bisa dipraktikan oleh siapapun tanpa harus melihat latar belakang agamanya, keyakinannya, atau kepercayaannya, tetapi bisa dipraktikan oleh siapapun. Karena pertama, tujuan dari kita bermeditasi tidak lain adalah untuk mengembangkan batin kita. Termasuk tadi tentunya juga walaupun yang beragama Hindu dan juga Muslim, tadi juga dianjurkan barangkali oleh panitia untuk mempraktikkan 8 sila atau 8 aturan kemoralan yang walaupun tidak dibaca tetapi secara aturannya sebenarnya juga universal dan tujuannya juga sama, yaitu adalah untuk membantu pengembangan batin. Kenapa di situ? Karena dianjurkan untuk melatih diri, tidak membunuh, tidak mencuri, melatih diri dalam beberapa hari ini untuk hidup selibat. Itu juga tujuannya adalah untuk pengembangan batin, paling tidak adalah untuk mengendalikan indera-indera kita berkenaan dengan nafsu ragawi, dan juga melatih diri untuk tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, dan juga termasuk di sini melatih diri untuk tidak makan setelah tengah hari. Artinya di sini disediakan barangkali 2 kali makannya, pagi dan sebelum jam 12, dan jadwalnya juga sudah diberikan. Itu juga tujuannya sama, adalah untuk mengendalikan batin kita. Setidaknya adalah supaya pikiran-pikiran yang berkenaan dengan keinginan untuk bersenang di dalam makan juga akan tidak hadir, atau paling tidak adalah terkikis. Itu juga bisa menumbuhkan pikiran yang lebih ringan, menjadi lebih puas, menjadi lebih sederhana. Itu membantu bagi pengembangan batin kita. Dan juga mempraktikkan untuk menghindari menyanyi, menari, bermain musik, menggunakan
berbagai macam perhiasan atau alat-alat kosmetik yang tujuannya adalah untuk memperindah, mempercantik diri. Itu juga dihindari pada saat kita mempraktikkan 8 sila ini. Ini juga tujuannya sama, adalah untuk pengembangan batin. Sekali lagi adalah supaya batin lebih terkendali, menjadi lebih puas, tidak terbebani oleh ini dan itu. Dan juga menghindari menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah. Kalau zaman dulu seperti tempat duduk singgasana atau tempat tidur yang mewah. Kalau kami para biku biasanya artinya adalah tidak duduk di tempat yang kalau kita duduk kemudian kaki kita tidak menyentuh, tidak menyentuh lantai. Kalau ini kan kita masih bisa menyentuh lantai sehingga masih tidak ada masalah. Tujuannya juga sama, adalah untuk supaya batin menjadi lebih sederhana, untuk pengendalian batin. Nah, oleh sebab itu, praktek kemoralan di sini juga sebenarnya universal, bisa dipraktikkan oleh siapapun, tidak harus melihat keyakinannya apa. Dan juga adalah meditasi. Meditasi yang kita praktikkan juga bisa dipraktikkan oleh siapapun, tanpa harus melakukan ritual. Misalnya, kalau meditasi ini harus ritualnya Buddhis, tidak harus. Karena apa? Yang kita kelola adalah batin kita. Dan kita semua memiliki batin. Dan selama kita punya batin, artinya meditasi bisa dilakukan oleh siapapun, tanpa melihat latar belakangnya. Dan sekali lagi adalah meditasi kita adalah untuk pengembangan batin, yang mana dalam pengembangan batin, setidaknya yang kita jadikan prinsip ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk, yang negatif, yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Yang kedua adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang baik, yang bermanfaat, yang berguna. Nah, pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang negatif, tidak lain adalah keserakahan, kebencian, termasuk ketidaktahuan, tidak tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikembangkan. Ketidaktahuan ini. Nah, ini sebenarnya menjadi sumber. Jadi ketidaktahuan, keserakahan, kebencian adalah sumber dari segala bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Maka seperti iri hati, kedengkian, kecemburuan, arogansi, keras kepala, kemelekatan, itu semua muncul dari 3 hal ini. Dan itu harus yang kita upayakan dalam bermeditasi untuk dilenyapkan. Nah, biasanya pikiran-pikiran buruk itu termanifestasi ke dalam pikiran-pikiran yang tidak terkendali. Pikiran-pikiran yang berkeliaran, yang mengembara. Apakah berpikir tentang yang lampau atau yang akan datang, yang mengembara, itulah manifestasi dari berbagai macam bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Maka nanti dalam kita bermeditasi, kita mengupayakan agar batin kita berada di sini dan sekarang. Hidup saat ini dan sekarang, tidak ke masa lampau ataupun yang akan datang. Karena pikiran yang negatif, yang buruk, itu biasanya termanifestasi ke dalam pikiran yang mengembara. Nah, yang kedua adalah dalam meditasi ini kita mengupayakan untuk mengembangkan hal-hal yang baik, bentuk-bentuk pikiran yang baik. Makanya nanti dalam bermeditasi yang dikembangkan adalah batin yang tenang, batin yang seimbang, batin yang terkonsentrasi, termasuk adalah perhatian
kesadaran, eling, waspada, dan tentunya adalah kebijaksanaan. Tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Oh, ini adalah tidak baik, maka harus dilenyapkan. Oh, ini adalah baik, perlu dikembangkan. Nah, dua hal ini yang akan kita lakukan dalam bermeditasi. Jadi yang buruk-buruk dilenyapkan, yang baik-baik itu dikembangkan, dimunculkan. Nah, sekarang yang juga perlu kita pahami adalah ketika berbicara pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, kapan sesungguhnya pikiran yang tidak bermanfaat tersebut muncul? Kapan pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, yang merugikan itu bisa muncul, mengganggu, berada dalam batin kita? Itu muncul kapan saja, setiap saat. Dalam setiap saat, setiap aktivitas yang kita lakukan, pikiran buruk itu bisa muncul. Apakah pada saat kita berjalan, berdiri, duduk, berbaring, itu bisa muncul. Apakah pada saat kita melihat objek dengan mata, mendengar suara dengan telinga, membaui, merasakan dengan lidah, bersentuhan dengan jasmani kita, kotoran batin itu bisa muncul. Apakah pada saat kita diam ataukah pada saat kita berbicara, kotoran batin juga bisa muncul. Pikiran-pikiran buruk bisa muncul kapan saja. Suka dan tidak suka, keserakahan, kebencian, arogansi, iri hati, dengki, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan bisa muncul kapan saja dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, karena kotoran batin bisa muncul kapan saja, setiap saat, maka meditasi yang dipraktikkan oleh kita ini adalah meditasi yang harus dilakukan setiap saat. Nah, sejak bangun tidur sampai menjelang tidur itu bisa digunakan atau masih dalam konteks meditasi. Kuncinya satu adalah kita menjaga batin kita. Jadi sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, kalau batin kita jaga, tidak dibiarkan terseret, terlena oleh pikiran-pikiran yang buruk, artinya kita bermeditasi. Pada saat kita diam atau pada saat kita berbicara, kalau batin kita jaga, tidak membiarkan batin kita terseret oleh pikiran-pikiran buruk, artinya kita juga masih berada dalam ranah meditasi. Pada saat kita melihat objek dengan mata, mendengar suara dengan telinga, atau membaui bebauan, merasakan makanan, kita bersentuhan, kita berpikir, kalau batin kita jaga, itu artinya kita masih dalam bermeditasi. Nah, kuncinya adalah menjaga batin kita. Nah, kan tetapi yang menjadi masalah selanjutnya adalah pikiran kita itu sudah terbiasa mengembara. Kalau kita perhatikan, pikiran kita itu sudah terbiasa mengembara, bahkan dalam satu hari kebanyakan pikiran kita itu sudah keluar, sudah berpikir-pikir. Apakah mengkorelasikan dengan masa lampau ataupun yang akan datang, ketika melihat objek, mendengar suara juga sama, dikorelasikan dengan masa lampau yang akan datang, kemudian di sana akan muncul keserakahan, muncul kebencian, kegelisahan, ketakutan. Nah, muncul berbagai macam pikiran yang buruk ketika pikiran kita mengembara. Dan pikiran kita itu sudah terbiasa untuk mengembara, liar. Jadi sering diibaratkan seperti seekor monyet. Nah, pikiran kita itu seperti seekor monyet, yang mana
Kalau kita melihat monyet di hutan yang berada di pohon dengan banyak buah, kakinya sudah memegang buah, tangannya sudah memegang buah, mulutnya sedang makan buah, melihat buah lain, dia akan lompat. Melempar buah di tangan, mengambil buah yang dia lihat. Akan terus demikian. Itulah pikiran kita. Nah, karena pikiran kita itu liar dan tidak mau berada di sini dan sekarang, sulit untuk hidup saat ini dan sekarang, sedangkan dalam bermeditasi, syarat yang pertama adalah sebelum kita mengelola batin kita untuk tahu apa yang terjadi pada batin kita, harus bisa membawa batin kita ke sini dan sekarang. Maka karena pikiran kita sudah terbiasa keluar berkeliaran, dan kita hendaknya membawa batin kita ke saat ini dan sekarang dengan instrumen. Alat. Alatnya apa? Alatnya tidak lain adalah dengan perhatian. Atau kalau dalam bahasa Inggris, mindfulness. Kita harus memiliki mindfulness. Perhatian adalah kewaspadaan, adalah kehati-hatian. Kalau orang Jawa dia mengatakan eling, yaitu adalah perhatian juga. Nah, bagaimana cara kerja perhatian? Nah, perhatian ini sebenarnya kita manusia sudah memiliki. Semua manusia itu telah memiliki perhatian. Hanya saja perhatian di sini kadang-kadang, bahkan kebanyakan orang itu tidak peduli. Hanya beberapa orang yang kemudian melihat manfaat dari perhatian, ia peduli dan dia gunakan. Mengapa dikatakan bahwa kita semua sudah memiliki perhatian? Contohnya begini. Kalau misalnya kita diminta untuk berjalan di jalanan yang licin, untuk melewati jalanan yang licin, dan kita tidak punya pilihan, karena itu adalah satu-satunya jalan yang harus kita lewati. Apa yang mesti kita lakukan pada saat kita berjalan di jalanan yang licin? Apakah kita berjalan dengan sembrono, dengan tergesa-gesa, dengan membiarkan pikiran kita melamun? Ataukah kita berjalan dengan hati-hati, dengan waspada, dengan perhatian? Nah, tentunya seseorang yang tahu akan berjalan dengan hati-hati, penuh perhatian, waspada, tidak membiarkan pikiran mengembara ataupun melamun. Karena dia tahu, kalau sampai tidak hati-hati, tidak waspada, dia terpleset, dia rugi sendiri. Sebenarnya pada saat kita berjalan dengan hati-hati, penuh perhatian, waspada, betul-betul tidak membiarkan pikiran itu melamun mengembara, itulah perhatian, itulah mindfulness. Kita semua sudah memiliki. Atau, nah ini diumpamakan oleh Sang Buddha. Perhatian yang betul-betul dikembangkan di sana adalah seperti misalnya ada seseorang yang diminta untuk membawa satu ember air, kita menggunakan istilah ember air saja, ditaruh di kepalanya, yang mana airnya penuh sampai ke permukaan. Dia disuruh berjalan dengan seember air yang ditaruh di kepalanya ke tengah-tengah orang yang sedang berkerumun, menari dan menyanyi, karena ada seorang penari di sana. Dia harus berjalan ke sana. Dan di belakang orang tersebut
sudah dipersiapkan. Seseorang yang dengan pedang terhunus, kalau sampai satu tetes saja keluar air tersebut dari ember itu, kepalanya dipenggal. Ketika itu terjadi, apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Dia betul hati-hati. Ketika dia berjalan, dia akan berjalan dengan hati-hati, super hati-hati. Dia memperhatikan yaitu ember airnya, memperhatikan langkah kakinya, dia memperhatikan sekeliling, dan artinya adalah betul hati-hati dengan dirinya. Tidak sampai kemudian melamun, tidak memperhatikan, sehingga ada air yang keluar dari ember tersebut. Kepalanya terputus. Nah, kehati-hatian yang dia lakukan, dia hati-hati, waspada, memperhatikan dirinya, tidak membiarkan pikirannya melamun, itulah perhatian. Dan kita semua sebenarnya sudah memiliki. Hanya saja biasanya kita itu akan hati-hati, penuh perhatian, waspada pada saat berada dalam bahaya. Tapi kalau kita berada dalam zona yang aman, dalam kenyamanan, biasanya tidak hati-hati. Tidak hati-hati. Nah, ini yang menjadi masalah. Makanya kan sering peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada saat jalanan sepi. Pagi hari, malam hari. Kenapa? Karena orang menjadi lengah. Dikiranya aman. Tapi begitu dalam jalanan yang sebenarnya sibuk, malahan jarang ada kecelakaan. Karena apa? Masing-masing orang penuh perhatian. Masing-masing orang itu ada sati, ada perhatian, mindfulness, waspada. Nah, dalam hal ini berbeda dari manusia pada umumnya, yang perhatian itu dimunculkan saat dalam bahaya, tapi dalam meditasi ini perhatian harus muncul di setiap momen. Karena apa? Karena tidak hanya kotoran batin itu muncul pada saat kondisi yang tidak menyenangkan, malahan kebanyakan dalam kondisi yang menyenangkan, kotoran batin itu mudah sekali muncul. Yaitu apa? Keserakahan. Mudah sekali muncul pada saat kondisi yang menyenangkan. Makanya ada sebuah perumpamaan bahwa seseorang itu diibaratkan seperti ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar ketika harus atau berusaha untuk terbebas dari jeratan pikiran negatif. Nah, istilahnya di sana adalah mara. Mara itu sebenarnya adalah pikiran negatif. Ketika orang sedang berusaha untuk bebas dari pikiran negatif atau bebas dari pikiran-pikiran yang buruk yang tidak bermanfaat, dia itu seperti ikan yang dilempar ke daratan, menggelepar, menderita. Kenapa? Seperti halnya ketika ikan itu berada di dalam kolam. Kolamnya jernih, kolamnya itu banyak makanan, dia tidak akan merasakan penderitaan. Tidak akan merasakan penderitaan. Tetapi sesungguhnya disitulah kotoran batin itu muncul. Kenapa? Seperti kita. Ketika kita itu berada di dalam berbagai macam kesenangan indera, itu tidak ada penderitaan. Seakan-akan tidak ada penderitaan. Kenapa bisa demikian? Bosan sedikit ditutupi dengan kesenangan. Tidak menyenangkan sedikit, kemudian ditutupi dengan kesenangan. Tanpa disadari di situ ada keserakahan. Maka seakan-akan itu tidak ada kotoran batin. Tetapi disitulah justru dalam kesenangan sekalipun ada banyak kotoran batin. Yang kalau seseorang
tidak waspada, tidak penuh perhatian, tidak ada mindfulness, kotoran batin tanpa disadari muncul dan berkembang. Karena setiap ada ketidaknyamanan itu ditutupi dengan kesenangan. Dalam kesenangan ada keserakahan. Dalam ketidaknyamanan, di situ ada kebencian. Nah, sehingga kewaspadaan di sini harus dimunculkan setiap saat. Nah, lantas bagaimana kita memunculkan kewaspadaan supaya lebih mudah? Nah, dalam seseorang waspada, orang demikian akan senantiasa atau cenderung, paling tidak adalah cenderung untuk hidup saat ini dan sekarang. Ketika orang itu hidup dengan kewaspadaan atau dengan perhatian. Nah, tetapi dalam hidup saat ini dan sekarang, seseorang membutuhkan satu angkor atau satu objek yang bisa dipegang. Karena kalau kita itu sudah kembali ke sini dan sekarang, kalau kita tidak memiliki satu objek yang bisa kita pegang, pikiran kita cenderung mengembara lagi. Maka diibaratkan seperti ini. Kalau seseorang ingin menjinakkan seekor anak sapi yang liar, yang baru dipisah dari induknya, yang tentu anak sapi tersebut masih merindukan air susu induknya. Untuk bisa menjinakkan anak sapi tersebut, apa yang dilakukan? Dibutuhkan dua hal, yaitu tali dan tiang yang sudah ditancapkan ke tanah. Nah, tali digunakan untuk mengikat leher anak sapi tersebut, yang kemudian diikatkan lagi ke tiang yang sudah ditancapkan. Dan ketika itu dilakukan, apakah kemudian anak sapi tersebut bisa langsung diam, bisa langsung jinak? Ya tentunya tidak. Masih berusaha untuk menggelepar, untuk lepas dari tali tersebut. Seperti tadi ikan yang dilempar ke daratan itu menggelepar. Kenapa? Penderita. Untuk bisa terbebas dari katakan anak sapi tersebut karena merindukan air susu induknya itu sulit sekali. Untuk bisa langsung jinak, langsung diam itu sulit. Tetapi karena setiap kali dia lari, ingin lepas dari tali, nah lehernya keikat, balik lagi, lari lagi, keikat, balik lagi, dan seterusnya, lama-kelamaan dia akan capek sendiri, akan lelah sendiri. Dan lama-kelamaan dia akan jinak, duduk di bawah tiang tersebut. Nah, pikiran kita juga sama. Pikiran kita juga seperti anak sapi yang liar, yang merindukan berbagai macam keinginan, terseret merindukan berbagai macam keinginan. Nah, untuk menjinakkan pikiran yang liar seperti itu, maka dibutuhkan dua instrumen, tali dan juga tiang. Nah, tali di sini tidak lain adalah perhatian itu sendiri. Sati kalau dalam bahasa yang digunakan Sang Buddha, sati perhatian, mindfulness, kewaspadaan, ketidaklengahan, waspada, penuh perhatian, sadar. Itu adalah tali yang harus kita gunakan. Nah, yang kedua adalah tiang. Nah, tiang di sini adalah tiang objek. Objek yang digunakan oleh perhatian. Artinya ketika pikiran sudah mengembara karena ada kewaspadaan, ada perhatian, itu menarik. Menarik kemana? Ke objek meditasi. Yang mana objek meditasinya tidak lain adalah batin dan jasmani kita. Nanti mengembara lagi, tapi kembalikan ke objek meditasi. Seperti tadi seekor anak sapi, sudah meronta ingin keluar, ingin terbebas, ingin lepas dari ikatan tersebut, tapi akan membalik lagi, tidak bisa jauh larinya. Nah,
kita juga sama, batin kita juga sama. Sudah mengembara, tarik oleh perhatian, kembali pada objek meditasi. Mengembara, tarik lagi ke objek meditasi. Dan terus demikian sampai batin kita menjadi jinak. Nah, oleh sebab itu dalam meditasi ini secara garis besar ada 3. Memang sekali lagi meditasi yang dilakukan adalah sejak kita bangun tidur sampai menjelang tidur. Kuncinya adalah menjaga batin kita. Menjaganya dengan apa? Dengan perhatian, dengan mindfulness kita jaga. Nah, sekarang untuk memudahkan adalah ada 3 yang kita lakukan. Yang pertama adalah meditasi duduk dengan posisi duduk. Yang kedua adalah meditasi jalan. Yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas-aktivitas lainnya. Bagaimana dengan berdiri? Pada saat kita berjalan itu juga biasanya juga ada berdirinya. Makanya tidak disebutkan. Kenapa Kak meditasi berbaring? Nanti kalau berbaring malah ngantuk yang muncul. Maka lebih baik duduk, berjalan, dan aktivitas lainnya. Nah, dalam kita meditasi duduk juga kita membutuhkan perhatian dan objek meditasi untuk membawa batin ke sini dan sekarang. Tetapi sebelum kita membawa batin ke sini dan sekarang bersama dengan objek, dengan perhatian, ya kita juga membutuhkan sikap duduk yang lebih nyaman, lebih baik. Nah, kalau anjuran dari Sang Buddha ketika duduk bermeditasi, yang tidak duduk di kursi, duduknya di tempat duduk, adalah dengan duduk bersila, badan ditegakkan. Nah, bahasa Pali adalah nisidati palangkang abujitwa ujung kayang panidaya. Dengan duduk bersila, badan ditegakkan. Nah, duduk bersila di sini tentu adalah masing-masing mana yang terasa paling nyaman. Artinya mungkin ada yang bersila dengan bersila biasa, seperti orang bersila pada umumnya. Ada yang bersila mungkin seperti Arsa Buddha, saya tidak melihat dari sini apakah Padmasana atau bukan. Nah, Padmasana itu full lotus, yang kakinya itu diikat, mengikat bukan diikat ya, mengikat. Yang terbiasa itu lebih nyaman, dipersilakan. Ada yang kemudian bersila dengan separuh lotus, separuh terate. Kaki kanan berada di atas kaki kiri atau sebaliknya. Dipersilakan. Ada yang bersila dengan kaki kanan dan kiri berjejer, depan, belakang. Biasa demikian, dipersilakan juga. Dan tempat duduknya juga, kalau kita di rumah masing-masing kan bisa memilih kan. Ya biasanya tempat duduk juga penting, karena apa? Orang yang terbiasa duduk di tempat duduk yang rata, begitu tempat duduknya mungkin yang belakang agak tinggi, lebih sulit. Lebih tidak nyaman, karena apa? Terbiasa. Jadi darah tidak bisa mengalir dengan gampang. Tapi orang yang terbiasa dengan duduk, dengan mungkin bagian belakang agak tinggi, tapi kemudian rata, itu juga akan sulit. Tapi kalau di sini sudah sangat bagus, karena sudah ada disediakan. Yang rata ya dipersilahkan ada, yang kemudian ada ganjalan di belakang juga ada. Jadi bisa memilih. Intinya adalah kenyamanan masing-masing, harus nyaman. Kemudian badan ditegakkan. Nah, badan tegak itu punya alasan. Alasannya adalah kalau badan tegak, tulang belakang kita akan teratur
Sehingga apa? Tidak mudah sakit. Kecuali kalau memang struktur dari tulang kita memang berbeda, yaitu berbeda halnya. Tapi secara umum adalah kalau badan tegak, tulang belakang kita akan menjadi teratur. Itu akan membuat kita lebih nyaman, tidak mudah sakit. Yang kedua adalah badan tegak juga membuat nafas kita menjadi lebih lancar. Nah, nanti dalam meditasi ini kita menggunakan objek keluar masuknya nafas sebagai angkornya, angkor dari batin kita. Nah, nafas kita menjadi lebih lancar kalau badan kita tegak. Tapi tegaknya bukan tegak tegang ya, tegaknya tegak normal. Bahkan kita harus rileks, betul-betul rileks. Dan dalam badan tegak juga ada unsur satu penting dalam meditasi, yaitu unsur semangat atau wirya, semangat. Kenapa ini penting? Karena salah satu bentuk kotoran batin atau pikiran yang sebenarnya harus ditanggulangi, harus dihandle adalah kemalasan dan ngantuk. Ini yang menjadi penyakit kita semua, ngantuk. Ya. Itu juga menjadi apa? Satu rintangan batin. Karena pada saat orang ngantuk ini kan tidak tahu batinnya sedang berada di mana. Tidak hidup saat ini dan sekarang. Tidak bersama dengan objek meditasi. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika orang terseret oleh ngantuk, apalagi tidur. Nah, sebenarnya pada saat kita duduk, itu ada unsur tenangnya. Tetapi kalau kemudian duduk kita tidak tegak, begitu kita sudah tenang, rileks, apa yang terjadi? Ngantuk muncul. Kalau tidak hati-hati akan terseret ke dalam tidur. Maka dengan tegak badan kita itu membantu. Kalaupun seandainya kita ngantuk, tapi kita akan mudah tersadar. Kembali memperhatikan objek meditasi. Nah, maka badan ditegakkan. Kedua tangan bisa diletakkan di atas pangkuan, saling menumpuk, atau di atas kaki. Tapi wajar saja, nggak usah menggunakan mudra-mudra tertentu. Ya, jadi wajar saja. Yang penting adalah rileks. Karena tujuannya adalah untuk menjaga batin. Fisik menggunakan duduk bersila, badan tegak itu hanya sekedar instrumen. Tapi yang menjadi penting, signifikan adalah batin kita yang kita jaga. Nah, mata diapakan? Mata dipejamkan. Karena kita tidak membutuhkan, pada saat kita duduk meditasi kita tidak membutuhkan untuk melihat sesuatu. Maka mata dipejamkan. Nah, kalau sudah mendapatkan posisi duduk demikian, duduk bersila, badan ditegakkan tetapi tetap rileks, kedua tangan di atas pangkuan, mata dipejamkan. Nah, kita bisa merasakan seluruh jasmani terlebih dahulu. Apakah perbagian dari kepala turun satu persatu sampai kaki, atau kita merasakan secara bersamaan. Nah, kita punya kemampuan demikian, merasakan jasmani kita secara bersamaan. Artinya sekedar sadar terhadap jasmani. Nah, ketika merasakan jasmani, yakinkan tidak ada satupun bagian jasmani yang terasa tegang, yang terasa penat, terasa tidak nyaman. Artinya buat serileks mungkin. Jadi memperhatikan, merasakan jasmani dan buat serileks mungkin. Karena sebenarnya meditasi juga cara untuk memberikan istirahat kepada jasmani dan batin kita. Jadi meditasi adalah untuk memberikan istirahat pada batin dan jasmani kita. Maka dalam duduk bermeditasi pun juga buatlah jasmani kita serileks mungkin. Jadi ada relaksasinya dalam meditasi kita.
Nah kalau sudah rileks, nah sekarang membawa batin kita untuk memperhatikan objek meditasi. Yang dalam hal ini ketika duduk bermeditasi yang paling mudah untuk diperhatikan adalah yang paling kasar. Yang paling kasar apa? Sebenarnya adalah nafas kita. Mengapa? Karena sementara bagian jasmani yang lain masih sudah beristirahat, tapi nafas kita masih bergerak. Artinya itu adalah yang paling kasar. Maka lebih baik dalam kita bermeditasi, dalam meditasi ini kita menjadikan objek keluar masuknya nafas sebagai objek dari perhatian kita. Bagaimana caranya kita membawa batin kita untuk memperhatikan di sekitar rongga hidung? Nah di sana ketika kita merasakan rongga hidung, nanti akan diketahui ada nafas masuk, ada nafas keluar. Bernafaslah seperti biasa, tidak usah dibuat-buat, lakukan itu secara alami. Biarkan nafas kasar kalau memang itu kasar, biarkan nafas lembut kalau itu memang lembut. Biarkan nafas panjang ketika itu memang nafas panjang, biarkan itu pendek ketika itu adalah nafas pendek. Tidak usah kemudian yang lembut dibuat kasar, yang kasar dibuat lembut, yang panjang dibuat pendek, yang pendek dibuat panjang. Bernafaslah secara alami, apa adanya. Tujuan kita adalah bukan untuk mengatur nafas, tetapi menjadikan nafas sebagai instrumen agar batin kita berada di sini dan sekarang bersama dengan sati perhatian. Ketika memperhatikan nafas, barangkali karena pikiran kita memang sangat liar, sebentar kemudian sudah mengembara. Enggak apa-apa, yang penting ketika sadar langsung kembali kepada nafas. Rasakan lagi keluar masuknya nafas. Kemudian mengembara lagi, enggak apa-apa, kita kembali kepada nafas. Terus demikian. Lakukan itu dengan rileks. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah tergesa-gesa. Tidak ada yang perlu kita kejar. Dan juga tidak ada yang mengejar kita juga. Ya toh? Makanan sudah dipersiapkan. Jadi tidak ada yang mengejar kita. Tidak usah terburu-buru. Maka yang penting adalah rileks, tenang. Nah pada saat kita bermeditasi memperhatikan nafas, mungkin ada bagian jasmani kita yang merasa tidak nyaman. Kalau itu mengganggu, buat rileks terlebih dahulu. Selama itu ketidaknyamanan tersebut masih bisa dibuat rileks, maka rileks terlebih dahulu. Tetapi kalau kemudian ternyata ada bagian tubuh yang terasa sakit, nah biasa meditasi duduk, tidak terbiasa duduk kan pasti nanti akan muncul rasa sakit. Apalagi kalau misalnya duduk 1 jam, baru 15 menit misalnya kalau yang nggak terbiasa sudah merasa sakit. Apa yang kita lakukan ketika itu sakit? Cobalah, walaupun untuk sementara kita bertahan. Untuk sementara, paling tidak ada latihan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kebiasaan dari kita adalah selalu menutupi ketidaknyamanan dengan kesenangan. Tanpa kita sadari, kesemutan sedikit langsung mengubah posisi. Tidak nyaman sedikit kita mengubah posisi. Dan kita tidak akan pernah melihat apa yang disebut sebagai duka. Derita enggak akan kita lihat. Kita tidak akan pernah melihat bahwa di situ ada kebencian. Kita tidak akan pernah melihat kalau di situ sebenarnya ada keserakahan. Nah tetapi kalau kita mampu untuk walaupun sementara kita mencoba bertahan, di situ Anda sedang melatih paling tidak adalah kesabaran. Kesabaran itu sedang dilatih. Ketahanan mental sedang dilatih dan itu penting.
Tetapi bagaimana kalau misalnya sudah bersabar, bertahan, sudah apakah dengan memperhatikan rasa sakitnya, atau dengan memperhatikan gejolak pikirannya, mencoba untuk bertahan, bersabar, menenangkan batinnya, kok tidak tahan? Ya enggak apa-apa, pelan-pelan bisa mengubah posisi duduk. Tetapi lakukan itu sekali lagi dengan perhatian. Dan tidak usah kecewa juga, namanya juga masih latihan. Tidak usah kecewa, mungkin ada yang berpikir, wah saya kan mau meditasi 1 jam, baru 15 menit sudah enggak tahan mengubah posisi duduk, enggak apa-apa. Asal ketika itu muncul, ada latihan untuk bersabar, itu masih sangat bagus. Karena nanti kekuatan bersabar juga akan semakin berkembang. Kalau setiap kali ada ketidaknyamanan, mencoba untuk bertahan. Nah, kekuatan kesabaran akan semakin berkembang. Ketimbang yang biasanya begitu tidak nyaman sedikit, langsung mengubah posisi duduk. Nah, sekarang ada latihan walaupun tidak sampai lenyap. Karena apa ya? Kalau selama kita punya fisik ya sebenarnya kita tidak akan pernah bisa mengatasi sakit fisik. Sakit pasti akan muncul. Kalaupun seandainya kita sudah duduk 1 jam, oh tahan 1 jam. Walaupun sakit kita bisa bertahan 1 jam. Bahkan setelah 1 jam barangkali sakitnya lenyap secara fisik. Tapi apakah kemudian sakitnya betul-betul lenyap total dan tidak pernah muncul lagi? Ya tidak demikian. Nanti dalam sesi selanjutnya atau ketika kita meneruskan, sakit fisik akan muncul lagi. Enggak apa-apa, tetapi batin kita melatih kesabaran. Nah, ini adalah meditasi duduk. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan berkenaan dengan meditasi duduk. Kalau ada yang kurang paham. Karena kita akan kembali lagi untuk pemaparan dan juga mungkin tanya jawab adalah besok malam ya, jam 7. Sehingga jangan sampai kalau yang belum paham kemudian dibiarkan. Sudah paham ya? Cara-caranya yang simpel, duduk, bersila, badan tegak, mata dipejamkan, kedua tangan berada di atas pangkuan, memperhatikan nafas, rileks. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah bisanya dengan memperhatikan nafas, pikiran-pikiran buruk semakin berkurang, yang baik-baik semakin berkembang? Oh bisa, itu saja sudah bisa. Sekali lagi adalah ketika pikiran kita mengembara, sebenarnya itu adalah manifestasi dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Ketika pikiran kita mengembara. Kalau kita perhatikan, keserakahan itu berada dalam pikiran yang sedang mengembara. Keinginan muncul. Kebencian juga karena berpikir-pikir tentang sesuatu yang tidak disukai dan biasanya pikirannya mengembara. Kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan juga muncul dari pikiran yang mengembara. Nah, ketika kita membawa ke saat ini dan sekarang, hidup saat ini dan sekarang, setidaknya pikiran-pikiran buruk yang muncul karena pengembaraan pikiran itu tidak ada. Dan ketika batin berada di sini dan sekarang, kemudian bersama dengan objek, tenang dengan objek, maka di situ ketenangan mulai muncul. Ketika batin berada di sini dan sekarang, sadar, betul-betul sadar dengan apa yang sedang terjadi, artinya perhatian juga berkembang. Dan ketika batin itu tidak berpencar, berada di sini dan sekarang bersama dengan objek meditasi, artinya konsentrasi juga berkembang. Dan karena setiap kali mengembara, ditarik kembali, mengembara, ditarik kembali, mengembara, ditarik kembali, penuh dengan semangat, tidak kendor, tidak terlena, tidak terseret oleh pikirannya mengembara, sesungguhnya Anda juga sedang mengembangkan semangat. Kualitas batin yang semangat juga muncul. Jadi alih-alih
kemalasan, ngantuk yang berkembang, tetapi batin bersemangat. Dan ketika memperhatikan batin demikian, dan ada upaya untuk selalu mengembalikan ke sini dan sekarang, mengetahui ketika pikiran mengembara itu tidak baik, tidak bermanfaat, dan tahu bahwasanya ketika batin berada di sini dan sekarang itu bermanfaat, itu baik, membawa ketenangan, konsentrasi, perhatian, semangat juga muncul di sana. Dan bahkan ketika itu terjadi juga mulai muncul rasa bahagia, kedamaian batin. Dan karena ada pemahaman demikian, itulah sesungguhnya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang berkembang bukan sekedar teori, tetapi melihat langsung dalam batin kita. Kondisi-kondisi batin mana yang bermanfaat dirasakan oleh diri sendiri, dan kondisi-kondisi batin mana yang tidak bermanfaat dan juga diketahui oleh diri sendiri. Jadi pengalaman langsung, dan itu adalah kebijaksanaan yang memang harus dikembangkan. Maka dengan cara ini saja, bentuk-bentuk pikiran yang tidak bermanfaat semakin berkurang, sedangkan yang baik-baik semakin berkembang. Nah, ini adalah meditasi duduk. Kalau tidak ada pertanyaan dan saya anggap sudah paham, maka yang kedua adalah meditasi jalan. Nah, dalam meditasi jalan sebenarnya secara prinsipil sama dengan meditasi duduk. Artinya apa? Pertama, persiapkan tempat di mana kita berjalan. Seperti kita meditasi duduk, tempatnya harus tempat yang nyaman, tempat yang bersih, nah, tempat yang sesuai dengan memang kenyamanan kita masing-masing. Berjalan juga sama. Persiapkan tempat di mana kita mau meditasi jalan. Nah, tempat yang baik adalah tempat yang rata. Tempat yang rata dan tempat yang lurus. Juga tempat yang bersih, tidak ada gangguan, tidak ada sampah, tidak ada batu yang mungkin menonjol di tengah, tidak ada terhalang oleh pohon. Ya nanti kalau kita meditasi jalan kemudian ada pohon di depan kita, mau tidak mau kita harus minggir begini, atau mungkin ada cabang pohon yang kalau kita melewati di situ kita harus menunduk, itu juga mengganggu. Karena apa? Sebelum kita menunduk kita sudah berpikir duluan. Alih-alih batin menjadi tenang, menjadi rileks, tapi kita sudah antisipasi, oh kalau sampai di sana sebentar lagi saya harus menunduk. Itu menjadi gangguan. Maka tempatnya harus di sini, banyak tempat di sini ya. Di atas juga ada. Di samping-samping sana juga ada, mungkin di tempat makan juga ada, tempatnya bisa dipilih, tempatnya juga rata, tempatnya juga tidak ada gangguan. Nah, setelah memilih tempat yang sesuai dan juga lihat teman kita, kalau misalnya tempatnya sudah digunakan oleh teman kita ya jangan digunakan. Atau kalau misalnya tempatnya nanti kalau saya lewat dari sini ke sana, kemudian teman saya itu dari sana ke sini, nanti akan mengganggu, ya lebih baik jangan, mencari tempat yang lain. Jadi kita juga belajar toleransi juga. Nah, setelah mendapatkan tempat yang cocok untuk kita bermeditasi jalan, maka kita persiapkan. Kita persiapkan berdiri terlebih dahulu. Berdiri, tangan kita bisa berada di depan kita, dipegang satu sama lain, atau berada di belakang kita, seperti orang beristirahat, dipegang satu sama lain, tangan kanan dan tangan kiri. Supaya tidak mengganggu kalau kita misalnya membiarkan tangan kita itu terjuntai. Walaupun sebenarnya tidak ada masalah juga, tidak ada aturannya bahwasanya harus tangannya dipegang juga. Tetapi akan lebih baik demikian supaya tidak mengganggu. Nah, pada saat kita berdiri, sebelum kita berjalan, baik Anda memejamkan mata terlebih dahulu, mempersiapkan diri. Gunanya apa? Supaya rileks terlebih dahulu.
Jadi perhatikan jasmani kita seperti pada saat kita duduk bermeditasi, kita memperhatikan jasmani kita rileks. Rasakan dulu jasmani kita, buatlah rileks, serileks mungkin. Saat kita mau berjalan juga berdiri, diam, dan buat serileks mungkin jasmani kita. Kita rasakan. Nah kalau kita sudah siap untuk berjalan, kita bisa membuka mata kita. Nah jadi pada saat kita berdiri, kita bisa menutup mata kita. Nah saat kita mau berjalan kita membuka mata kita. Nanti meditasi jalan juga kita membuka mata kita ya. Ini berbeda dari meditasi duduk. Kalau duduk mata kita dipejamkan. Tapi pada saat kita berjalan, meditasi jalan, mata kita dibuka. Jadi jangan dipejamkan. Mata kita harus dibuka. Nanti nabrak-nabrak dinding nanti. Ya. Atau nabrak teman kita. Nah, sebelum kita berjalan, setelah mata kita buka, kalau Anda betul-betul mau melihat ke dalam batin, biasanya akan muncul keinginan untuk berjalan. Bisa Anda mencatat dalam batin. Ingin. Dicatat dalam batin. Untuk supaya lebih mengenali batin. Maka dicatat ingin. Nah setelah mencatat demikian dan siap untuk berjalan, nah Anda mulai berjalan. Anda bisa berjalan dengan normal, sesuai dengan kenormalan masing-masing. Itu salah satu cara. Nah ketika Anda berjalan dalam meditasi jalan ini, seperti pada saat duduk, ada perhatian dan juga ada objek meditasi, dalam berjalan juga sama. Ada perhatian, ada objek meditasi. Nah, kalau duduk objek meditasinya adalah keluar masuknya nafas, karena itu yang paling dominan. Pada saat kita berjalan, objeknya adalah langkah kaki kita. Secara spesifik adalah sensasi di telapak kaki kita. Jadi pada saat kita berjalan kita sembari merasakan sensasi di telapak kaki kita. Nah di sana akan ada banyak sensasi. Ada kasar, ada lembut, ada berat, ada ringan, ada panas, ada dingin, ada gerak. Apapun sensasi yang muncul, perhatikan saja, sadari saja, tidak perlu kemudian dipikir-pikir, sadari saja. Nah, ketika Anda berjalan sembari menyadari sensasi di telapak kaki, Anda pun juga bisa mencatat dalam batin. Ketika kaki kanan melangkah, catat kanan. Kemudian kaki kiri melangkah, catat kiri, kanan, kiri, sesuai dengan langkah kaki kita. Kalau kaki kanan melangkah ya catat kanan, jangan terbalik, nanti bingung-bingung. Nah, kaki kiri melangkah, catat kiri. Terus demikian sampai di tempat yang kita sudah menentukan di mana kita berhenti. Nah sampai di sana Anda bisa kembali berdiri, bisa memejamkan mata kalau mau. Kemudian rasakan jasmani. Sudah siap, Anda bisa membalikkan tubuh. Dan kalau memang mau jeli lagi sebelum membalikkan tubuh juga catat ingin. Kemudian baru membalikkan tubuh. Kemudian berdiri lagi diam. Kemudian rasakan jasmani kita rileks. Kemudian ketika mau sudah siap ya buka mata. Ketika mau melanjutkan jalan, sebelum lanjut jalan bisa dicatat. Ingin. Kemudian baru berjalan lagi. Sesuai dengan jalan Anda. Normal saja. Itu cara yang pertama. Lantas apakah boleh kalau kita jalan lambat? Silakan. Tidak masalah. Selama ketika berjalan itu lakukan dengan penuh perhatian. Nah kalau berjalan lambat bisa juga Anda menghitung dengan beberapa step. Artinya apa? Dalam satu langkah Anda bisa menghitung dalam batin, dicatat dalam batin. Angkat, maju, letak.
Kaki kiri, angkat, maju, letak. Kaki kanan, angkat, maju, letak. Anda bisa mencatat demikian. Tujuannya apa? Sekali lagi adalah supaya batin berada di sini dan sekarang. Melatih batin untuk hidup saat ini dan sekarang. Kalau kita betul-betul bersama dengan objek, artinya kita sedang berada di sini dan sekarang. Kalau kita sadar dengan nafas pada saat duduk, sadar dengan langkah kaki kita pada saat berjalan, nah kita artinya sedang berada di sini dan sekarang. Pikiran-pikiran mengembara semakin berkurang. Kecenderungan batin kita akan di sini dan sekarang. Nanti kalau misalnya pada saat berjalan ada objek-objek lain yang sebenarnya terpantau oleh pikiran kita, selama itu adalah objek yang sekedar lewat, nggak usah diperhatikan. Karena apa? Saat berjalannya banyak objek yang terperhatikan sebenarnya. Kenapa? Kita memperhatikan langkah kaki kita, mencatat dalam batin, ada catatan dalam batin, kanan, kiri. Kita merasakan, mengetahui langkah kaki kita, bahkan kita merasakan sensasi, banyak objek yang terperhatikan. Dan mata kita juga tidak terpejam, maka kita melihat. Melihat apa? Melihat jalan. Orang lewat pun juga akan terlihat juga. Nah, tetapi itu sekedar lewat saja. Tidak usah kemudian dicari-cari, tadi siapa yang jalannya. Misalnya kita mendengarkan suara, tadi siapa yang bersuara ya? Enggak usah dicari-cari. Itu hanya sekedar objek yang lewat saja. Nah, kita kembali kepada langkah kaki kita, mencatat kanan, kiri dalam batin. Nah, selama itu tidak, objek-objek lain tidak dominan, maka tidak usah kemudian kita mencari tahu. Tapi kalau nanti misalnya ada objek lain yang begitu dominan, misalnya rasa bosan sekali. Dan itu muncul dan muncul lagi. Tidak bisa bertahan untuk meditasi jalan. Bosan sekali. Maka kita bisa apa? Berdiri untuk sementara. Kita catat rasa bosan tersebut. Bosan. Nanti kalau sudah selesai, tenang lagi, mulai melanjutkan jalan lagi. Atau misalnya, pikiran itu gelisah sekali, mengembara ke sana kemari. Dan kita tidak bisa tenang untuk bersama dengan langkah kaki kita. Nah, kita bisa apa? Berdiri untuk sementara, pejamkan mata, dan kita catat. Gelisah. Mungkin pikiran mengembara, ya catat saja. Mengembara. Dan sampai itu tenang, kemudian kita melanjutkan jalan kita. Itu meditasi jalan. Sampai di sini paham? Paham ya? Ya. Intinya sama, lakukan itu dengan rileks seperti duduk meditasi. Tidak usah terburu-buru. Tidak ada yang perlu dikejar dan tidak ada orang yang mengejar. Tidak terburu-buru. Pokoknya sadar dengan apa yang saat ini sedang dilakukan. Bahkan kalau dalam meditasi di berbagai tempat ini kan bisa berbeda-beda. Timetable-nya juga bisa berbeda-beda. Kalau di sini ada aturan, ada 1 jam, duduk 1 jam, berjalan. Ada juga timetable di mana ada meditasi bersama. Dalam misalnya 1 hari 3 kali bersama. Kemudian yang lainnya adalah meditasi masing-masing. Tapi lakukan dengan sungguh-sungguh. Ada yang kemudian orang memang terbiasa dengan meditasi jalan, tapi dia lakukan dengan sangat baik. Ya itu juga enggak apa-apa juga. Dalam timetable yang meditasi lain. Tapi dilakukan dengan sangat baik. Dan ternyata berhasil juga. Karena apa? Intinya adalah menjaga batin. Walaupun meditasi jalan. Nah, duduk dan jalan sebenarnya sama. Itu hanya sekedar postur tubuh kita. Tapi kuncinya satu, hidup saat ini dan sekarang dengan perhatian. Pikiran mengembara, balik lagi. Pikiran berkomentar, balik lagi. Pikiran sudah
entah kemana, balik lagi. Itu saja yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketiga adalah meditasi dalam aktivitas lainnya. Karena aktivitas lainnya itu kan banyak sekali. Ada makan, ada minum, mungkin ada mandi, buang air besar, buang air kecil, atau melakukan hal-hal lain. Nah, karena banyak maka di sini objeknya juga bisa random. Artinya apa? Yang paling dominan itulah yang diperhatikan. Kalau makan ya kita yang terpenting adalah sadar, tahu bahwa saya sedang makan. Ketika mengambil makanan ya tahu betul-betul pikiran tidak mengembara. Tahu mengambil makanan, tahu sedang membawa makanan ke mulut, tahu sedang mengunyah makanan, tahu sedang makanan sedang ditelan. Nah, mengetahui sadar dengan setiap momennya, walaupun objeknya itu random, itu juga sudah membantu batin kita untuk hidup saat ini dan sekarang. Dan itu tidak hanya makan, minum juga sama. Sadar dengan apa yang sedang dilakukan. Mandi juga sama, sadar dengan apa yang dilakukan. Ketika pikiran sudah mulai mengembara, kembali dengan aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, itu juga sudah membantu untuk mengembangkan perhatian, mengembangkan mindfulness. Untuk membawa batin ke sini dan sekarang. Nah, itulah yang kita lakukan. Dan semakin Anda betul-betul peduli dengan batinnya, semakin intensif, semakin serius, tidak membiarkan batinnya mengembara, itu akan semakin baik. Dan juga yang penting untuk dilakukan adalah praktikan noble silence. Diam mulia. Artinya di sini dalam waktu yang sangat singkat ini tidak usah berbicara dengan satu sama lain. Mungkin akan terlihat sombong, nggak apa-apa. Ini demi kebaikan kita bersama. Karena apa? Kalau kita sudah bicara dengan teman kita, pertama kalau teman kita ingin bermeditasi menjadi terganggu. Kalau tidak menjawab nanti tidak enak. Tapi kalau menjawab akan terganggu. Kita sendiri kalau sudah mulai bicara, itu sebenarnya sudah manifestasi pikiran kita yang sudah mulai mengembara. Mulai tidak terkendali. Maka lebih baik kita noble silence. Dan itu penting sekali. Kalau ada sesuatu yang merasa kok perlu ditanyakan berkenaan dengan barangkali makan atau tempat mandi, tempat di mana harus mencuci dan sebagainya, itu kepada volunteer, kepada panitia. Nah, ditanyakan kepada mereka. Tidak ditanyakan kepada teman kita, kepada panitia. Supaya apa? Supaya meditasi ini akan memberikan manfaat yang lebih ketika dilakukan dengan intensif. Karena saya yakin Anda sekalian sudah meninggalkan tempat, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan anak istri, suami, dan ke sini tentu ingin mendapatkan hasilnya maksimal. Maka lakukan dengan yang sebaik mungkin. Salah satunya dengan praktik noble silence. Kalau misalnya ada pertanyaan, ini sudah dipersiapkan oleh panitia. Kalau ada pertanyaan, kenapa tidak ada interview? Karena saya punya pengalaman dari banyak peserta, ternyata ketika diadakan interview, banyak mereka yang malahan tidak bermeditasi. Karena berpikir, nanti saya interview apa ya? Jadi selama bermeditasi berpikir malahan tidak tenang. Nah, sehingga apa? Kalau memang ada pertanyaan, nah bisa ditanyakan dengan tulisan. Kalau tidak ada pertanyaan, oh bagus, artinya tidak ada keraguan-raguan. Tapi kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, ditulis. Nah nanti bisa mungkin panitia sudah diberitahu. Dan kenapa menggunakan itu? Karena kalau interview kadang-kadang begini, beberapa dengan waktu yang berbeda ternyata pertanyaannya sama.
Ya sedangkan kalau kita dijawab sekali kan itu tidak membuang-buang waktu. Tapi kalau pertanyaan sudah sama, kemudian yang bertanya 5 orang satu persatu, itu membuang-buang waktu. Harusnya untuk bermeditasi malahan waktunya habis. Makanya lebih baik mungkin dari beberapa orang pertanyaan ternyata sama, bisa dijawab satu kali saja dengan adanya jam 7 malam tanya jawab, pemaparan dan juga tanya jawab. Ya, jadi demikian ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu hal yang dibutuhkan ke panitia untuk ditanyakan, kalau berkenaan dengan meditasi ditulis dalam kertas, malam bisa dibahas. Ya saya kira untuk pemaparan tentang meditasi sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau memang ada yang masih kurang dipahami.